Ya, selamat sore, Pak Rido. Perkenalkan, saya Christopher Adrian Kusuma, NRT 05311940000022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang AWS Cloud Security. Bagian pertama adalah AWS Security Concept. Keamanan di cloud. Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas utama. Keamanan di cloud seperti keamanan di pusat data, hanya saja tidak perlu biaya perawatan, fasilitas, dan hardware, karena semuanya diatur di dalam cloud. Yang mengatur fasilitas dan hardware adalah pihak dari AWS itu sendiri. AWS Cloud memungkinkan pengguna untuk mengukur dan berinovasi. Selain berinovasi saja, juga bisa sekaligus menjaga lingkungan yang aman, dan hanya perlu membayar layanan yang digunakan oleh pengguna. AWS Cloud juga mengizinkan Shared Responsibility Model, yang mana model ini membagi pengguna dan AWS untuk mengatur keamanan sendiri, di mana AWS mengatur keamanan dari cloud, yang berarti infrastrukturnya, tempatnya, dan lain-lain, sedangkan pengguna bertanggung jawab atas keamanan di dalam cloud yang digunakan oleh pengguna, seperti konfigurasi, pengaturan, layanan. Lingkungan AWS selalu diaudit dengan sertifikasi dari badan akreditasi di seluruh dunia. Oleh karena itu, layanan keamanan di AWS Cloud ini sendiri sangatlah baik. Keunggulan menggunakan keamanan AWS. Data yang aman, memenuhi syarat kepatuhan, hemat biaya, dan mudah digunakan. Data yang aman karena data disimpan di tempat yang rahasia dan juga dijaga oleh layanan-layanan yang berkualitas tinggi, memenuhi syarat kepatuhan seperti ISO, HIPAA, dan lain-lain. Hemat biaya karena kita hanya memerlukan untuk membayar layanan yang kita gunakan. Kita tidak perlu memikirkan seperti biaya perawatan fasilitas, biaya perawatan tempat, dan lain sebagainya. Mudah digunakan, maksudnya dapat diaplikasikan dengan mudah di bisnis proses yang kita miliki. Shared Responsibility Model. Keamanan dan kepatuhan dibagi antara AWS dan customer. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana AWS mengatur keamanan dari cloud itu sendiri seperti infrastrukturnya, sedangkan customer mengatur konfigurasi dari layanan yang dipakai. Model berbagi ini dapat mengurangi beban operasional customer. Model ini juga menyediakan fleksibilitas dan customer control yang mengizinkan penyebaran dengan mudah. Ini diagram dari AWS Shared Responsibility Model, di mana AWS bertanggung jawab untuk mengatur cloud-nya seperti storage, database, networking, compute, dan infrastrukturnya, sedangkan customer mengatur dari isi di dalam cloud itu sendiri, seperti aplikasi dan konten, platform, IAM, OS, network, firewall, dan sebagainya. Keamanan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ini keamanan fisik, yang berarti keamanan datanya secara fisik. Pusat data dilindungi oleh staf keamanan yang terlatih selama 24 jam selama seminggu. 24 jam sehari dalam seminggu. Artinya selalu dijaga. Pusat data AWS sendiri berada di tempat yang rahasia. Dan untuk mengakses tempat itu dibutuhkan 2FA atau two-factor authentication untuk staf yang berotoritas dan otoritas untuk akses pusat data. Lalu keamanan yang kedua dari sisi hardware, software, dan jaringan. Proses perubahan kontrol terotomasi. Server Bastion yang mencatat semua percobaan akses ke dalam cloud-nya. Memasang firewall dan device-device yang seperti firewall untuk mengamankan jaringan. Dan alat monitor AWS untuk memonitor semua aktivitas di dalam
jaringan, hardware maupun software. Cakupan layanan keamanan AWS. Layanan keamanan AWS mencakup jaringan dan infrastruktur, host dan endpoint, perlindungan data dan enkripsi, kepatuhan, logging monitoring, deteksi ancaman dan analitik, kontrol akses dan identitas, analisis kerentanan dan konfigurasi, serta keamanan aplikasi. Bagian kedua, AWS Compliance. Kepatuhan keamanan secara umum. Kepatuhan keamanan adalah masalah yang diperhatikan organisasi dalam banyak industri. Standar regulasi seperti PCL DSS, lalu HIPAA dan ISO 27001 memberikan rekomendasi untuk melindungi data dan meningkatkan informasi keamanan di perusahaan. Akan tetapi, karena masing-masing standar keamanan yang telah disebutkan di atas memiliki set kebutuhan yang bisa berubah, bisa mendapatkan kepatuhan keamanan bisa menjadi hal yang rumit dan juga mahal. Nah, lalu kepatuhan keamanan di AWS sendiri mematuhi standar IT yang dibagi menjadi 3 kategori: sertifikasi dan pengesahan, hukum, regulasi, dan privasi, keberpihakan, dan kerangka kerja. Sertifikasi dan pengesahan kebutuhan AWS dinilai dari pihak ketiga, auditor yang independen, dan menghasilkan sertifikasi, laporan audit, atau pengesahan kepatuhan. Ini secara global, kepatuhan keamanan secara global, misalkan ada CSA, ISO 9001, dan selainnya, di Amerika, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Lalu artefak AWS. Artefak AWS adalah pusat sumber daya untuk informasi terkait kepatuhan. Artefak ini menyediakan akses on-demand ke keamanan AWS dan laporan kepatuhan dan memilih perjanjian online. Artefak ini bisa diakses dari link berikut, dan gambarnya merupakan akses artefak melalui web console. Bagian ketiga, Well-Architected Framework Security. Kerangka kerja di AWS. Kerangka kerja ini menjelaskan konsep utama, prinsip desain, dan best practice arsitektural untuk mendesain dan menjalankan tugas di cloud. Dengan menjawab berbagai pertanyaan mendasar, Anda bisa mengetahui keselarasan arsitektur Anda dengan best practice cloud dan disediakan panduan untuk melakukan peningkatan. Prinsip desain ini dibagi menjadi 5 pilar: keunggulan operasional, keamanan, keandalan, efisiensi performa, dan optimasi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas dari pilar yang kedua, yaitu keamanan. Pertama, dari prinsip desain. Prinsip pilar keamanan mencakup kemampuan melindungi data, sistem, dan aset untuk mengambil keuntungan dari teknologi cloud untuk meningkatkan keamanan. Ada 7 prinsip desain keamanan di cloud. Implementasi fondasi identitas yang kuat, mengaktifkan ketelusuran, menggunakan keamanan di semua lapisan, otomasi keamanan secara best practice, melindungi data di transit dan rest, menjauhkan orang dari data, menyiapkan insiden keamanan. Lalu secara best practice-nya, ada 6 area best practice untuk keamanan di cloud. Pertama, keamanan. Kedua, identitas dan akses manajemen atau IAM, deteksi, perlindungan infrastruktur, perlindungan data, dan respon insiden. Sebelum merancang tugas apapun, Anda harus melakukan praktik yang mempengaruhi keamanan. Dan praktik-praktik ini telah disebutkan di 6 hal di atas. Alat dan teknik ini penting karena mereka mendukung tujuan seperti mencegah kerugian keuangan atau mematuhi kewajiban regulasi. Contoh best practice IAM atau Identity and Access Management. IAM adalah kunci dari program keamanan informasi, memastikan bahwa hanya pengguna dan komponen yang terotorisasi dan terautentikasi yang bisa mengakses sumber daya, dan hanya sesuai keinginan Anda. Di AWS, manajemen hak istimewa atau privilege didukung layanan AWS IAM, yang mengizinkan Anda untuk mengontrol akses user dan programatik ke layanan dan sumber daya AWS.
Kredensial tidak boleh dibagi antar user atau sistem. Yang terakhir, access user harus diberikan hak biasa atau least privilege dengan best practice termasuk password dan MFA atau multi-factor authentication. Bagian terakhir, study case. Studi kasus keamanan dari Axial Healthcare. Axial Healthcare didirikan tahun 2012 untuk memerangi pola resep dan penggunaan opioid yang berisiko. Perusahaan menelan data resep dan klaim untuk dianalisis dan merujuk kasus untuk intervensi oleh tim praktisi perawatan kesehatan berlisensi. Sebagai tambahan, ke tim yang terkualifikasi ini, tawaran konsultan klinikal Axial Healthcare bergantung pada pusat kontak virtual yang terdistribusi secara geografis, sesuai dengan HIPAA dan didukung oleh Amazon Connect. Layanan ini, pusat layanan kontak berbasis cloud, dibangun atas teknologi yang sama yang digunakan oleh Amazon di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.